Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Jahri, dengan NIM 3322411009, dengan jurusan Teknik Informatika Prodi Geomatika Malam 2A. Di sini saya akan mempresentasikan GNSS di bidang pertambangan. Di sini yang akan kita bahas materi pertama yaitu pengenalan GNSS, kedua aplikasi GNSS dalam pertambangan, tiga teknologi dan perangkat GNSS, empat masa depan GNSS di bidang pertambangan. Yang pertama, pengenalan GNSS. Apa itu GNSS? GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi posisi dan waktu di seluruh dunia. Teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam berbagai aplikasi, termasuk di bidang pertambangan. Ada lagi jenis-jenis GNSS, seperti GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. GNSS atau Sistem Navigasi Satelit Global terdiri dari berbagai jenis, yaitu GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, dan Beidou dari Tiongkok. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dalam akurasi, cakupan, dan aplikasi dalam pertambangan. Selanjutnya ada sejarah pengembangan GNSS. GNSS yang mencakup sistem seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou telah berkembang sejak tahun 1970-an. Dimulai dengan proyek militer hingga sekarang menjadi teknologi global yang mendukung berbagai sektor termasuk pertambangan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengukuran. Di sini ada lagi pentingnya GNSS dalam pertambangan, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. GNSS memungkinkan pemantauan dan pengelolaan lokasi yang akurat dalam kegiatan penambangan, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya. Teknologi ini memfasilitasi perencanaan yang lebih baik, pengoptimalan rute transportasi, dan pemantauan aset secara real time. Dan lagi ada pengurangan biaya dan waktu. GNSS memungkinkan pemantauan yang akurat terhadap lokasi dan waktu, yang mengurangi biaya operasional melalui efisiensi pengelolaan sumber daya. Dengan data real time, proses penambangan menjadi lebih cepat sehingga waktu yang diperlukan untuk eksplorasi dan produksi dapat diminimalkan. Selanjutnya, peningkatan keamanan pekerja. GNSS meningkatkan keamanan pekerja di bidang pertambangan dengan memberikan pemantauan posisi secara real time, meminimalkan risiko kecelakaan, dan memastikan komunikasi yang efektif. Hal ini membantu dalam pengawasan area berbahaya serta mempercepat respon terhadap keadaan darurat. Dan yang kedua, aplikasi GNSS dalam pertambangan. Pemantauan dan penentuan lokasi. Survei geodesi. GNSS dalam survei geodesi di pertambangan memungkinkan pemantauan presisi lokasi dan pergerakan tanah. Teknologi ini meningkatkan akurasi peta geospasial, mendukung perencanaan eksplorasi, dan meminimalkan risiko operasi dengan menyediakan data real time yang akurat. Selanjutnya, pemetaan daerah pertambangan. GNSS digunakan dalam pemetaan daerah pertambangan untuk menentukan lokasi yang akurat, memantau perubahan lahan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi ini membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk pengelolaan sumber daya dan pengurangan risiko lingkungan. Yang selanjutnya ada penentuan batas tambang. GNSS digunakan dalam pertambangan untuk pemantauan dan penentuan lokasi yang akurat. Dalam analisis penentuan batas tambang, teknologi ini membantu mendapatkan data geospasial yang tepat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan membantu dalam
perencanaan serta pengelolaan sumber daya tambang secara efisien. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Optimasi eksploitasi sumber daya. GNSS berperan penting dalam optimasi eksploitasi sumber daya pertambangan dengan memberikan data posisi yang akurat. Hal ini memungkinkan pemetaan cadangan mineral secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya dengan meminimalkan pemborosan sumber daya selama proses penambangan. Selanjutnya ada manajemen logistik dan transportasi. GNSS memfasilitasi manajemen logistik dan transportasi dalam pertambangan dengan meningkatkan akurasi penentuan posisi kendaraan, efisiensi rute pengiriman, dan pemantauan armada secara real-time. Hal ini membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas sumber daya. Selanjutnya ada analisis dampak lingkungan. GNSS dalam perkembangan memungkinkan pemantauan yang akurat terhadap kegiatan tambang. Penggunaan teknologi ini meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta meminimalkan dampak lingkungan dengan mendeteksi perubahan lahan dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Yang ketiga ada teknologi dan perangkat GNSS. Perangkat GNSS di pertambangan. Drone dan UV untuk survei. Drone dan UV semakin populer di industri pertambangan untuk survei. Mereka memungkinkan pengumpulan data secara efisien dan akurat, memberikan pandangan 3D dari medan, serta memantau perubahan lingkungan. Teknologi ini meningkatkan produktivitas dan meminimalisir risiko bagi pekerja di lokasi yang sulit dijangkau. Selanjutnya ada alat ukur berbasis GNSS. Alat ukur berbasis GNSS di pertambangan mencakup penggunaan GPS, RTK, dan GNSS mobile untuk survei dan pemetaan yang akurat. Teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan penentuan posisi yang tepat, serta mendukung pengelolaan sumber daya secara lebih efektif. Selanjutnya sistem pemantauan real-time. Sistem pemantauan real-time GNSS di pertambangan memungkinkan pemantauan posisi dan kondisi peralatan secara akurat. Data ini membantu dalam pengambilan keputusan, efisiensi operasi, dan peningkatan keselamatan kerja, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan data lapangan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi. Yang pertama, ketergantungan pada sinyal GNSS. Ketergantungan pada sinyal GNSS dalam industri pertambangan menimbulkan tantangan signifikan. Kualitas dan ketepatan sinyal dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, serta pegunungan atau benda penghalang yang dapat mengganggu akurasi dan konsistensi data lokasi. Yang kedua, biaya investasi teknologi. Biaya investasi teknologi GNSS dalam bidang pertambangan meliputi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan sumber daya manusia. Investasi ini bisa tinggi, namun diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan operasional di lapangan. Pengaruh kondisi cuaca. Kondisi cuaca yang buruk, seperti hujan atau kabut, dapat mengganggu sinyal GNSS, menyebabkan ketidakakuratan dalam pengukuran lokasi. Hal ini dapat mempengaruhi operasi pertambangan, terutama saat pengambilan keputusan cepat dan layanan yang bergantung pada akurasi data geografis. Yang keempat, masa depan GNSS di bidang pertambangan, yaitu ada inovasi dan perkembangan teknologi. Yang pertama, integrasi dengan teknologi lain, atau IoT atau AI. Integrasi GNSS dengan teknologi IoT dan AI akan meningkatkan efisiensi pertambangan melalui pengumpulan data real-time dan analisis cerdas. Hal ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, pengurangan risiko, dan optimalisasi operasional.
serta menciptakan ekosistem yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Yang kedua ada pengembangan sistem GNSS yang lebih akurat. Pengembangan sistem GNSS yang lebih akurat di bidang pertambangan meliputi peningkatan presisi dalam penentuan posisi, penggunaan teknologi diferensial dan integrasi data sensor untuk optimasi operasi. Hal ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya mineral. Selanjutnya ada dampak pada industri pertambangan. Yang pertama, peningkatan keberlanjutan. Dengan pemanfaatan GNSS, industri pertambangan dapat meminimalkan dampak lingkungan melalui perencanaan yang lebih baik, efisiensi sumber daya, dan pengurangan limbah. Ini mendukung praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan membantu mencapai target keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua ada implikasi ekonomis dan sosial. Masa depan GNSS di bidang pertambangan akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta memperbaiki keselamatan kerja. Secara sosial, teknologi ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan dampak lingkungan yang lebih minim. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.